Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, anak-anak ustazah, seberapa seringkah antum membaca selain karena diberi tugas oleh ustadz atau ustazahnya? Coba, siapa yang suka membaca? Apakah setelah membaca sebuah teks, antum bisa langsung memahami maksudnya dan dapat menangkap informasi penting di dalamnya? Ataukah masih sering bingung dengan maksud dari teks yang dibaca itu? Nah, kita hari ini akan mempelajarinya. Mempelajari bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah teks, agar kita tidak lagi bingung setelah membaca sebuah teks. Ayo kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca akan memberi kita banyak informasi. Informasi yang ada pada teks bacaan dapat memberikan banyak pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, lalu apakah informasi itu? Ada yang tahu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dari sebuah teks bacaan dapat kita peroleh dengan cara membaca isinya dengan cermat. Setelah membaca, informasi juga dapat kita peroleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga dapat mengelompokkan pertanyaan tadi dengan membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Informasi-informasi penting dalam sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind map. Nah, peta pikiran atau mind map adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Peta pikiran ini dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok dalam sebuah teks tersebut. Nah, anak-anak ustazah, coba sekarang antum siapkan alat tulis berupa pensil dan sebuah buku. Lalu bacalah teks berikut dengan cermat. Sudah selesai membacanya? Nah, apakah antum dapat menangkap informasi penting di dalam teks tersebut? Nah, untuk mempermudah kita dapat membuat peta pikirannya atau mind maps. Mind maps-nya adalah seperti berikut. Jika kita telah membaca teks tadi dengan cermat, maka dari teks wisata hutan Bumi Gemilang, kita dapat menangkap informasi-informasi pentingnya berdasarkan pertanyaan berikut. Pertanyaan apa?
Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Ya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Nah, siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda Desa Gemilang yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Nah, lalu mengapa? Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya karena mereka jenuh dengan mata pencaharian yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Terakhir, bagaimana? Bagaimana cara Danar memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luas? Jawabannya yaitu dengan mengumpulkan foto serta video tentang pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke media sosial. Nah, ini adalah contoh peta pikiran atau mind map dari teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, anak-anak ustazah, di awal tadi kita sudah tahu bahwa di sebuah teks terdapat banyak sekali informasi. Biasanya setelah ada sebuah teks, maka akan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, seperti yang tadi telah kita lakukan. Fungsinya agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Dan umumnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam teksnya. Untuk itu kita dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan kita menjawab pertanyaannya. Lalu apa saja yang harus digarisbawahi? Misalnya seperti kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, dan informasi penting lainnya. Dan kita juga harus ingat arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Kata tanya apa? Arah jawabannya adalah nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya di mana? Arah jawabannya adalah tempat atau latar. Kata tanya kapan? Arah jawabannya adalah waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Arah jawabannya adalah tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa? Arah jawabannya adalah suatu masalah dalam teks. Alasannya ya. Dan kata tanya bagaimana? Arah jawabannya biasanya cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Lalu kata tanya berapa? Arah jawabannya adalah untuk mendapatkan jumlah atau banyak benda. Nah, itu tadi kata tanya yang digunakan untuk mempertegas informasi yang kita dapatkan. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita tidak lagi bingung setelah membaca sebuah teks bacaan, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Apabila kita memiliki informasi yang baik, alangkah baiknya kita juga menjelaskannya kembali atau membagikan informasi itu kepada orang lain ya nak, agar mereka juga dapat mengambil manfaatnya. Menjelaskan informasi itu dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara tertulis dapat kita lakukan seperti yang telah kita pelajari tadi. Sedangkan secara lisan, informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Diskusi berarti bertukar pikiran yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada. Selain itu, dengan diskusi, berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan juga dapat dipecahkan secara bersama. Nah, untuk mengetahui seberapa paham antum dalam materi pada hari ini, maka tugasnya adalah carilah sebuah teks bacaan, boleh dari buku mapel umum, buku mapel diniyah, atau buku yang lainnya. Lalu bacalah dengan cermat, kemudian buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.